juga. Pokoknya, apapun alasannya, dia tetap salah. Pak Gono ini sebetulnya cuma mau diperalat. Lilis kesana kan cuma mau lihat keadaannya Nak Wahyu. Dia tuh sangat terpukul karena dapat kabar kalau Nak Wahyu itu wajahnya rusak, disiram air keras oleh Bu Brata. Mungkin Pak Gono mau diperkenalkan sebagai calon suaminya. Tapi sama sekali tidak mungkin Pak Gono akan mendapat perhatian khusus dari Lilis. Kalau nggak mungkin ya saya bikin mungkin, Bu. Gampang itu kok. Setiap wanita itu kan butuh kasih sayang, terutama Bu Lilis yang kecewa karena ditinggal Pak Wahyu, si jantung hatinya. Dengan tampilnya saya sebagai laki-laki yang memberikan perhatian khusus pada Bu Lilis. Lama-lama Bu Lilis nanti akan teler, Bu, dan akan membalasnya dengan perhatian khusus juga. Tidak semudah itu, Pak. Maaf, dulu dosen muda ganteng, berpenampilan menarik, gagah, tertarik pada Lilis. Sampai-sampai dia membawa ibunya untuk melamar Lilis. Semua nggak ada yang nyangka kalau Lilis menolak lamaran itu. Dosen muda yang ganteng aja ditolak, apalagi Pak Gono. Loh, kayak begitu tuh kan tergantung tekniknya, Bu. Tidak hanya dalam perang loh. Taktik dan strategi itu juga ada dalam cinta. Mungkin saja toh dosen muda itu cuma modalnya nekat. Kalau saya Gono ini enggak, Bu. Cukup intelek dan punya taktik dan strategi yang cukup jitu untuk melumerkan hati Bu Lilis. Maaf Pak Gono. Pakai taktik dan strategi apapun, saya tidak bisa menerima Pak Gono. Perlu saya ingatkan pada Pak Brata dan Pak Misdi, kerusakan pita suara Pak Wahyu cukup parah. Kalau sembuh pun, suara Pak Wahyu akan berubah drastis. Apakah sampai taraf suaranya tidak bisa dikenali lagi? Kemungkinan besar, Pak. Bahkan beberapa ciri gerak tubuh ikut berubah. Seperti cara jalan, juga perubahan ekspresi wajah ikut terpengaruh. Operasi plastik untuk wajah, operasi pita suara, operasi tulang atau ortopedik bisa membuat Pak Wahyu agak lain dari sebelumnya. Berarti Wahyu akan menjadi orang lain, Dok. Memang ada ciri-ciri tertentu yang masih bisa kita kenali. Kemungkinan perubahan itu juga tergantung dari seberapa jauh keberhasilan terapi psikis yang selama ini kita lakukan. Mohon Pak Misdi dan Pak Brata hati-hati menyampaikan hal ini pada Bu Ranti. Wanti, saya bisa sabar menghadapi segala macam kelakuanmu. Tapi untuk Lydia, saya tidak bisa terima. Loh, ada apa ini sebenarnya? Tante Wanti nggak usah pura-pura. Terus terang saja. Di mana Lydia? Sebenarnya tuh saya tuh udah pusing mendengar berita itu tuh lagi. Saya tahu Lydia sangat terpukul setelah tahu bahwa saya ibunya. Kemarin aja dia datang ke sini nemuin saya untuk menanyakan siapa papa kandungnya. Terus terang, kejadian itu kan sudah lama sekali. Saya jadi nggak bisa memastikannya. Bukan soal itu. Semalam Lydia pergi dari rumah. Lydia pergi. Kamu pasti tahu kemana perginya Lydia. Aduh, mana ya? Saya kok nggak tahu ya. Tanpa izin Kak Brata kita menginap di sini, bahkan menyewa pengacara untuk membebaskan Kak Citra. Bagaimana kalau Kak Brata tidak berkenan, Serba salah. Kalau kita tinggal di hotel, kayaknya lebih tidak pantas lagi. Kelihatannya seperti kita ini mau main kucing-kucingan sama Kak Brata. Sebaiknya AA secepatnya menghubungi Kak Brata. Terangkan secara terbuka maksud kedatangan kita ke sini. Tidak mungkin, Ma. Sebenarnya yang lebih berhak mengurus Kak Citra itu adalah Kak Brata. Tapi sekarang persoalannya jadi lain. Kak Brata justru menginginkan Kak Citra itu tetap Depan pagi. Jadi kami mohon juragan berdua untuk mencicipinya. Wah, Maniban bikin repot saja.
kami ini kan tamu tanpa tuan rumah. Atau lebih jelas lagi, tamu tak diundang. Juragan nanti begitu. Kan seperti orang lain saja. Anggap saja sekarang Ira dan saya udah naik pangkat. Dari Babu dan Jongo sekarang menjadi tuan rumah. Nah sekarang saya mempersilahkan juragan-juragan untuk sarapan. Monggo. Mangga. Silakan. Katanya kalau saya tidak bisa memberikan kepastian bahwa Bang Hendra itu papanya Lydia, dia mau pergi karena dia merasa tidak yakin bahwa dia bagian dari keluarga Hendra. Wanti, kenapa kamu tidak memastikannya saja? Aduh, gimana ya? Kan belum tentu dia dari hasil Mas Hendra. Bisa aja kan saya hamil dari Mas Rudi? Nggak ngerti saya. Yang seharusnya Tante bersikap jujur, Tante malah memfitnah Lydia untuk memusuhi Mama. Dan dalam keadaan genting, yang seharusnya terpaksa Tante tidak jujur, Tante malah ngomong jujur. Duh, lagi-lagi disalahin. Emang nasib saya lagi sial kali ya. Apa yang saya perbuat selalu aja nggak benar, selalu aja salah. Kalau saya tahu Lydia akan pergi, pasti dong saya akan mencegahnya. Ya paling enggak saya akan bilang lah, Pak Hendra itu papanya dia. Tapi kan kalian berdua tahu saya ini kan bukan paranormal. Lalu bagaimana dengan perasaan seorang ibu? Apakah Tante tidak punya? Sudah jelas Lydia merasa terpukul dengan asal-usul yang tidak karuan. Kenapa Tante tega membiarkannya tanpa pegangan? Aduh, tanpa pegangan gimana sih? Aduh, nggak ngerti saya. Ngomongin jelas-jelas aja di But ya. Sudah, tidak ada gunanya bicara sama kamu. Tante Wanti harus bertanggung jawab. Saya yakin Tante Wanti telah meracuni Lydia lagi. Kalau sampai Lydia tidak pulang, Tante Wanti tanggung akibatnya. Tak pernah. Sayang minum ya. Ayo dong, minum. Enak kok. Iya. Lagi. Nggak mau? Ya udah. Sayang, pegang deh perut aku. Kau bisa ngerasain nggak anak kita gerak-gerak, ha? Tuh, kan, gerak-gerak kan? Tuh. Bisa ngerasain nggak? Katanya sih kalau baru 3 bulan, itu berarti juga udah ada nyawanya. Pasti dia udah nggak sabar dia mau ngeliat papanya kayak apa, ya? Tuh. Kenapa sayang? Kenapa? Udah deh, kamu gak usah khawatir. Minggu depan kan kamu udah mulai dioperasi plastik. Berarti nanti kalau anak kita udah lahir, muka kamu udah sembuh seperti dulu, ya? Kenapa? Gak percaya? Sumpah, dokter Ayu aja bilang, paling-paling kamu 5 bulan lagi kamu udah sembuh dari lumpuh. Berarti kan kamu udah bisa balik lagi jadi seperti laki-laki perkasa kayak dulu, iya kan? Kamu juga udah bisa gendong-gendong anak kamu, ngajakin dia jalan-jalan, naik sepeda, naik mobil. Pokoknya bisa balik lagi deh seperti dulu, ya? Aku bahagia sekali, Wahyu. Kamu jangan jadi orang lain ya. Ya. Soalnya aku cinta sekali sama kamu. Cinta sekali. Aku gak bisa bayangin gimana rasanya kalau aku kehilangan kamu. Saya mau bicara penting soal Wahyu.
Ayu ingin merubah Wahyu menjadi orang lain. Dan orang lain itu bernama Raka Gede. Raka Gede siapa? Itu pertanyaan saya untuk Dokter Ayu. Maaf, cukup lama kita bekerja sama. Tapi terus terang, banyak sisi pribadi Dokter Ayu yang saya tidak mengerti. Dokter Rio tidak harus tahu masalah saya. Lagian saya kan bukan objek penelitian. Saya juga tidak berkepentingan untuk meneliti Dokter Ayu. Tugas saya hanya mengingatkan, sebagai seorang dokter itu menyelamatkan pasien, bukan memanfaatkan pasien untuk kepentingan pribadi. Jadi Dokter Rio menuduh saya manipulator. Apa yang saya manipulasi? Pasien mana yang saya manipulir untuk kepentingan pribadi? Pak Wahyu, saya masih ingat apa yang Dokter Ayu katakan pada Wahyu. Kalau kamu ingin berubah menjadi orang lain, jadilah Raka Gede. Saya siap melakukan apa saja untuk menghidupkan kembali Raka Gede. Pertanyaan saya, siapa Raka Gede? Apa maksud Dokter Ayu dengan menghidupkan kembali Raka Gede? Raka Gede itu dalam bahasa Bali artinya kakak sulung. Kita kan sudah sepakat bahwa kita akan menterapi Wahyu agar kembali menjadi dirinya sendiri. Kalau saya mensugesti Wahyu agar menghidupkan Raka Gede, itu artinya sama saja dengan saya menyuruh Wahyu untuk menghidupkan kakak sulungnya, jati dirinya. Maksud Dokter Ayu, Raka Gede itu bukan nama seseorang. Seseorang? Seseorang siapa? Apa dokter pikir saya sudah... Saya tidak bisa terlalu lama tinggal di sini, Pak Misdi. Kasihan Karim. Dia pasti kalang kabut menyelesaikan urusan perusahaan. Mungkin minggu depan saya balik ke Jakarta, Pak Misdi. Ya, saya bisa mengerti Pak Brata. Kita memang sudah terlalu lama di sini menganggur. Saya sendiri pegal-pegal, Pak. Sebab sudah lama tidak kerja ke kebun. Sebetulnya saya juga sering memikirkan karir Ranti. Dia itu punya perusahaan, tapi waktunya dihabiskan untuk mengurus Wahyu. Oh, maaf Pak Misdi. Maksud saya bukan menyesali sakitnya Wahyu. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Ya, kita memang tidak menghendaki Wahyu sakit. Kalau toh Wahyu sakit, dia juga nggak mungkin mau merepotkan orang lain. Jangan begitu, Pak Misdi. Saya merasa tidak direpotkan. Mungkin maksud Pak Misdi, jangan sampai sakitnya Wahyu membuat kita kehabisan waktu. Gitu kan? Benar, Pak Brata, benar. Ya, Wahyu memang sakit, Pak. Tapi walaupun bagaimana, hidup ini kan harus tetap berlangsung. Ya. Sayang, coba lihat mataku, sayang. Ayo dong, coba lihat. Aku tahu kamu belum bisa bicara. Tapi coba deh kamu bicara lewat mata kamu sendiri. Coba deh. Bilang dong kalau kamu tuh sayang sama aku. Kalau kamu tuh cinta sama aku seperti aku cinta sama kamu. Ayo dong, coba lihat mataku, sayang. Ayo dong, lihat. Lihat mataku, lihat. Lihat. Nah, begitu dong sayang, dari tadi kek. Oke, sekarang kamu ngomongnya dalam hati ya. Kamu ngomong gini sayang, bilang kalau Ranti adalah istriku dan aku adalah suamimu. Dan kamu cintanya setengah mati sama aku, ya. Sayang, kenapa? Hah? Kenapa? Sudah dong, udah. Kenapa? Suster, kenapa nih? Tolongin dong. Udah dong, sayang.
aku bisa seneng hidupnya kalau nggak ada kamu. Dan kalau kamu udah nggak mau lagi sama akunya gimana? Terus gimana dong dengan anak kita? Kamu nggak kesian? Mulai hari ini dan seterusnya, secara resmi Pak Budi telah mengangkat saya untuk menggantikan Pak Wahyu. Dengan segala kerendahan hati, saya mengharapkan kerjasama dari semua pihak. Atas segala bantuan, kepercayaan, pengertian, dan dukungan dari Pak Budi, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat Pak. Good luck. Terima kasih Pak. Selamat Pak. Ya. Iya, halo. Maaf sebentar. Bisa bicara sebentar? Baik. Iya, Pak. Tolong kasih tahu dengan Pak Arman, jangan masuk ke ruangan saya dulu. Saya masih bicara penting dengan Pak Budi. Baik, Pak. Halo? 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 Siapa ini? Saya Pak, Pak Karta. Oh, Pak Karta. Ada apa Pak? Begini, Pak Arman. Aduh, Pak Arman teh ini di mana? Saya teh sudah dari kemarin sore cari-cari Pak Arman. Nggak ketemu-temu juga. Begini Pak Arman, ini ada hasil produksi yang mau segera dikirimkan. Tapi teh saya kan harus bicara dulu sama Pak Arman, ya. Iya, tapi jangan sekarang. Sekarang ini saya lagi ada di Jakarta. Jakarta? Iya. Pagi ini Pak Yanto dilantik menjadi direktur utama di 4 perusahaan pertanian, menggantikan Pak Wahyu. Apa? Pak Yanto dilantik? Loh, kenapa Pak Arman tidak memberitahu saya, Pak? Loh. Memangnya Pak Karta belum tahu? Wah, waduh. Pak Arman teh kumaha, Pak Arman? Pak Arman, perlu Pak Arman ketahuinya. Saya itu staf pentingnya Pak Yanto, Pak. Nah, dalam hal seperti ini, kedudukan saya dengan Pak Arman teh boleh dikata sejajar. Nah, sudah sewajarnya juga kan kalau saya itu harus hadir di pelantikannya Pak Yanto. Terlambat, Pak. Pelantikan ini baru aja selesai. Pak Arman teh betul-betul keterlaluan, Pak Arman. Saya nggak bisa terima, Pak. Nggak terima gimana? Jadi Pak Karta maunya pelantikan ini diulang lagi? Begitu? Yang bener aja, Pak. Mana mungkin sih? Ya, kumahanya. Soalnya teh selama ini Pak Arman terlalu melecehkan saya, meremehkan saya, menganggap saya teh tidak ada sebagai pejabat penting di perkebunan ini, Pak. Pak Arman, saya ingatkan ya, bahwa saya teh nggak mau jadi bawahan Pak Arman, ngerti? Halo? Pak Karta? Pak Karta? Ikut saya. Iya, Pak. Baik. Pak Arman. Ada apa? Maaf Pak Arman, Pak Yanto sedang ada pembicaraan penting dengan Pak Budi. Bapak dimohon tunggu sebentar. Kepergian Lydia sebetulnya kesempatan bagus saya untuk membatalkan kerjasama. Tadi saya sempat berpikir untuk membatalkan pengangkatanmu. Paling tidak, saya bisa sepenuhnya pegang kendali. Iya dong. Kamu kan sekarang sudah tidak punya hubungan lagi dengan Lydia. Kenapa tidak kamu batalkan? Pasti kamu merasa terikat dengan janjimu sendiri kan? Nah, itu salah satunya. Alasan lain, saya masih optimis kamu bisa berubah. Berubah? Berubah bagaimana? Tanya pada hati kecilmu sendiri. Kamu cukup punya kerendahan hati? Atau masih tetap mabuk dengan kesombongan? Ingin melakukan sesuatu yang lebih berguna? Atau tetap masih asik dengan ambisi pribadimu yang meluap-luap? Hebat. Ternyata kamu bisa juga jadi penasihat guru pekerti. Dari ucapanmu yang mengguru itu.
Kayaknya kamu masih belum percaya saya. Ingat Yanto, bekerja sama dengan kamu beresiko tinggi. Saya terpaksa kehilangan Rini sebagai mitra kerja. Belum lagi dimusuhi Ranti. Dan sebentar lagi mungkin saya akan keroyok rame-rame. Saya akan bekerja sebaik-baiknya. Saya memang berutang budi sama kamu. Suatu saat, saya akan bayar lunas hutang saya beserta bunganya. Bagus kalau kamu punya pikiran seperti itu. Tapi terus terang, saya takut kalau apa yang dikatakan Rini itu benar. Kelihatannya kamu begitu berambisi untuk menjadi direktur gabungan 4 perusahaan agrobisnis ini. Hanya untuk menekan Ranti. Sama sekali tidak benar. Saya profesional, tahu persis mana tanggung jawab profesi dan mana masalah pribadi. Dan jangan lupa, kamu memang pemegang saham terbesar, tapi saya juga punya saham di perusahaan ini. Saya mau mencat Pak Karta. Atau bagaimana caranya, Pak? Saya teh cuma karyawan rendahan. Kamu itu sekarang ini saya anggap sebagai Pak Arman, ngerti? Hah? Saya ini pengen memaki-maki kamu sepuas-puasnya. Kamu. Ya, tapi saya teh bukan Pak Arman, Pak. Ya. Hei, Rul. Kamu tuh sekarang duduk diam pura-pura jadi Pak Arman, ngerti? Hah? Nyaho. Pak. Saya teh mau muntah melihat kamu. Melihat kesombongan kamu yang mengelecehkan orang, yang menganggap kecil orang, yang menganggap orang itu tidak pernah ada. Sok pintar, sok kuasa kamunya. Hah? Apa sih sebetulnya maunya kamu? Apa? Hah? Saya teh nggak mau apa-apa, Pak. Saya Irul, bagian gudang, Pak. Arman, ngerti nggak sih? Hah? Rul, jangan sampai itu 3 kali, ngerti? Cukup sekali. Ngerti nggak? Udah diam, duduk situ. Ya? Hah? Dengar. Saya teh merasa tersinggung karena tidak diundang di dalam pelantikan upacaranya Pak Yanto. Ngerti? Hah? Dulu kamu yang mau ngajak kerja sama saya. Hah? Tapi sekarang kamu juga. Hah? Yang mempecundangi saya, yang menganggap saya tidak pernah ada. Hah? Yang menganggap saya itu tidak pantas. Hah? Saya sekarang mana? Ngerti? Mana kamu sama kamu, Arman? Hah? Saya sekarang mau ngomong. Oh, apa dari di sini? Hah? Ini kantor saya, banget saya. Jangan sampai macam-macam sama saya kamu ya. Hah? Rul, mau kemana kamu? Saya nggak mau mati konyol, Pak. Permisi. Ya. Buat kali deh kamu tak. Mahal. Bagaimana Pak Budi? Pak Arman, Anda dulu pernah datang kantor saya untuk mendiskreditkan Wahyu. Sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan Anda? Maksud Pak Budi? Ya tentunya Anda senang sekali. Karena sekarang Yanto telah menggantikan Wahyu. Dan lebih senang lagi, karena Wahyu kecelakaan. Wajahnya disiram oleh air keras, oleh Bu Brata, dan kemungkinan besar dia akan mengalami cacat permanen. Benar begitu? Tidak sepenuhnya benar. Saya ingatkan pada kalian berdua. Kalau di perusahaan ini, kalian berdua berkolusi untuk membuat rencana jahat, saya tidak akan tinggal diam. Permisi. Gimana, Pak? Kelihatannya Pak Budi sudah merapat tujuan kita. Kalau memang benar begitu, Budi mau apa? Saya sekarang sudah resmi diangkat jadi direktur. Malah saya ingin Pak Arman segera melaporkan Pak Misdi ke polisi. Berarti rencana harus kita percepat, Pak. Kita hanya punya sedikit waktu. Saya yakin Budi semakin tahu tujuan kita yang sebenarnya. Kalau kita tidak cepat bertindak, saya takut semua jadi berantakan. Tak pernah.
sayang. Lucu. Yuk, sana yuk. Kalau ingat yang dulu-dulu tuh kayaknya jadi malu sendiri deh. Sebetulnya sih, waktu kita pertama kali ngeliat kamu, aku sebetulnya udah suka sama kamu, sayang. Abis, kamu orangnya lugu sih. Sabar, lembut, cuek. Ya, meskipun agak-agak blond dikit. Sayang, maafin aku ya. Soalnya dulu aku sering banget marah-marah sama kamu. Apalagi kalau udah cemburu. Tapi kalau misalnya sekarang tiba-tiba Lilis datang nengokin kamu gimana ya? Aduh, pasti aku udah cemburu banget deh. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Soalnya kan kamu juga udah gak ada perasaan apa-apa kan sama Lilis. Iya kan? Pak Misdi dan Pak Brata tidak perlu khawatir. Secara umum, kondisi psikis Pak Wahyu mulai menunjukkan ada kemajuan, Pak. Ya, hanya saja Pak Wahyu ini harus terus-menerus dirangsang supaya beliau itu bersosialisasi. Ya, trauma psikisnya membuat beliau itu agak peka dengan orang-orang sekelilingnya. Maksud Dr. Rio, Wahyu belum bisa menerima kami. Bukan belum bisa menerima, Pak. Tapi Pak Wahyu ini masih menaruh curiga. Tadi saya sudah bicara dengan Bu Ranti. Secara khusus, Pak Wahyu ini harus selalu diajak berkomunikasi. Tapi harus hati-hati. Sebisa mungkin jangan dibenturkan pada konflik. Karena beliau masih belum siap. Kamu bagian terpenting dalam hidup saya, Ayu. Tidak tergantikan oleh wanita manapun juga. Kalau saya lain, mungkin posisi saya bisa diambil-ambil oleh laki-laki lain. Seandainya, Ayu, wajah saya bisa diganti, saya ingin menggantikannya dengan wajah yang paling tampan. Kamu akan saya bikin tidak bosan memandangi saya. Sama seperti saya tidak pernah bosan memandangi. Siapa yang bosen? Jangan GR, Raka. Wajah kamu tuh selalu ada di hati saya. Masa? Kenapa kamu selalu menghindar? Pasti takaran kita lain. Kamu hanya pakai gelas kecil, sedangkan saya seluas lautan. Takaran apa sih? Takaran cinta, sayang. Kamu habis sekali diteguk. Sedangkan saya tidak pernah habis. Meskipun diselami sampai ke dasarnya. Aha, enak aja main taker-taker. Emangnya kamu tahu apa yang ada dalam hati saya? Apa yang ada di dalam hati kamu? Kalau tidak salah, isinya cuma karir. Dan mengejar karir. Saya jadi cemburu berat sama makhluk yang bernama Karel itu. Ah, udahlah, nggak usah ngomongin itu lagi. Tapi nggak salah kan kalau saya pengen maju?
Kamu sudah terlalu maju, Ayu. Kalau kamu teruskan, saya takut langkah kamu keterusan sampai ke ujung dunia, terpereset dan jatuh ke laut. Ayu, sekali-kali pikirkan saya. Apa menurut kamu, saya tidak sama pentingnya dengan Karino itu?